Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mendagri mengkritik sikap Kepala Desa Gunggung menyambi Kabupaten Bogor yang menyindir makanan nasi kotak. Mendagri mengatakan sekelas presiden pun menikmati nasi kotak selama retret. Ritual tahunan, harga sejumlah kebutuhan pokok di berbagai wilayah di Jawa Tengah merangkak naik mendekati Ramadan. Pemerintah diharapkan bisa menstabilkan harga. Kail pancing tersangkut di telinga seorang anak saat bermain di Waduk Bade, Kabupaten Boyolali. Ya, Kapolri meminta Pangdam dan Kapolda untuk tetap menjaga soliditas pasca insiden penyerangan Polres Tarakan di Kalimantan Utara oleh sejumlah anggota TNI Sabtu pekan lalu. Kapolri di sela rangkaian kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer di Magelang mengatakan Kapolda dan Pangdam telah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kondisi pasca penyerangan Mapolres Tarakan oleh sejumlah anggota TNI pada Sabtu pekan lalu. Kapolri minta jajarannya untuk tetap menjaga soliditas sehingga situasi damai kembali tercipta. Sebelumnya, pada Sabtu malam 22 Februari 2025, Polres Tarakan diserang anggota Yonif 614 sebagai balasan atas pengeroyokan terhadap anggota Yonif 614 oleh 5 orang polisi. Soliditas, sinergitas, saya kira selama ini kita sudah lakukan di lapangan, kita melaksanakan berbagai program, yang ke depan sinergitas yang terus kita tingkatkan. Saya kira masing-masing para komandan sudah memahami itu. Ya, petugas Damkar Kabupaten Boyolali dengan hati-hati memotong kail pancing yang tersangkut di telinga seorang anak. Dalam evakuasi, petugas Damkar menggunakan mesin gerinda kecil dan memakan waktu 10 menit. Dengan ekstra hati-hati, petugas Damkar Kabupaten Boyolali mengevakuasi kail pancing yang menyangkut di telinga seorang anak Selasa lalu. Menggunakan mesin gerindra kecil, petugas Damkar akhirnya dapat melepas kail. Kejadian anak terkena kail pancing terjadi ketika sang bocah main di Waduk Bade dan di dekatnya ada pemancing. Ketika pemancing akan melempar kail ke waduk, naas kailnya tersangkut di telinga anak sebelah kanan dan berdarah. Pemancing langsung membawa korban ke kantor Damkar Pos Klego untuk meminta bantuan melepaskan kail pancing. Di Waduk Bade Klego, mereka mencoba untuk casting pancing tersebut, tapi kemungkinan remaja tersebut tidak melihat kondisi sekitar. Baru ada segerombolan anak-anak kecil yang lewat persis di belakang mereka. Tanpa menghiraukan kondisi sekitar, remaja tersebut langsung mengaitkan pancingnya itu untuk dilempar. Tanpa disadari ternyata kail pancing itu sudah menyangkut ke telinga anak tersebut. Dengan tanpa sadar dia langsung menarik pancing tersebut sehingga langsung menancap ke telinga anak tersebut. Dalam waktu kurang lebih 10 menit, petugas Damkar berhasil melepas kail dan korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, Taman Bacaan Masyarakat di Kota Tegal mengenalkan soal uang dan nilainya kepada anak sejak dini. Cara ini membantu anak-anak agar belajar mengelola keuangan sejak usia dini. Semua berapa, Lek? 3.000 kalau yang ini. 2.000 pinter loh, boleh Mengenalkan uang dan nilainya kepada anak-anak dengan cara seperti ini merupakan tahap awal mengenalkan cara mengelola keuangan kepada anak-anak sejak usia dini. Taman Bacaan Masyarakat Sakila Kerti di kawasan Pantai Wisata Alam Indah Kota Tegal mengajarkan cara mengelola keuangan sejak dini kepada anak-anak dan orang tua mereka. Pihak Sakila Kerti menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal serta pihak bank swasta.
Selain mengenalkan mata uang, anak-anak juga dikenalkan cara menabung melalui metode storytelling atau dongeng. Jadi anak-anak dari usia dini juga harus tahu dan kenal dulu apa itu uang. Setelah kenal, mereka diajari menabung. Buatan di sini ibu-ibu menabung ya. Rajin pangkal, pandai hemat pangkal. Anak-anak mengaku sudah mengenal uang dari pemberian orang tua. Sebagian uang bahkan untuk ditabung. Kalau berangkat sekolah sering dikasih uang sama ibu nggak, uang saku? Uangnya buat apa? Jajan. Selain buat jajan, ada sisa nggak yang buat ditabung? Adalah bagaimana menanamkan literasi finansial. Tadi pihak MyBank datang ke sini terus memberikan pelatihan-pelatihan dasar cara menabung dan bagaimana penggunaannya, termasuk orang tuanya. Literasi keuangan diharapkan bisa membangun jiwa menabung pada anak-anak sejak usia dini. Sudiartono melaporkan dari Kota Tegal. Terima kasih. Jadi mohon maaf. Iya, belajar membuat konten di media sosial diikuti ratusan siswa di Kabupaten Cilacap. Para siswa belajar bermedia sosial yang benar agar konten yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pelatihan membuat konten digital ini diikuti oleh sebanyak 800 siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Ratusan siswa ini belajar membuat konten video mulai dari pra-produksi hingga pasca produksi. Mulai dari mencetuskan ide, pengambilan objek video, pengaturan tata letak gambar, editing, hingga penulisan narasi dalam konten diajarkan kepada para siswa. Semua proses pembuatan konten digital ini dipraktekkan secara langsung. Seorang konten kreator sengaja didatangkan untuk memberikan edukasi kepada para siswa. Selain tata cara proses pembuatan konten, para siswa juga diajarkan tentang pentingnya menggunakan media sosial dengan benar dan bijak. Hari ini mengadakan acara workshop konten kreatif dan ini merupakan langkah besar karena dunia kita dunia digital. Jadi anak-anak kita diperkenalkan bagaimana anak-anak kita memang harus siap di dunia tersebut. Ini harapan kita ke depan, mau tidak mau karena dunia ini semakin global dan sebagainya, sehingga persiapan anak-anak untuk mendalami masalah ini menjadi hal yang sangat penting. Edukasi membuat konten media sosial sengaja diajarkan kepada para siswa. Diharapkan para siswa bisa menciptakan lapangan kerja di era digital sekarang ini. Kita pelajari ya kayak bikin konten secara benar, terus bikin tata yang benar, memilih warna yang benar, yang bagus. Editing juga ya? Ya, editing juga. Terus manfaatnya apa bagi kamu? Manfaatnya sangat amat luas, karena pertama kita jadi tahu dan kita juga belajar dari sini untuk membuat konten yang benar. Selain belajar membuat konten yang benar, siswa sekolah diharapkan belajar bermedia sosial yang benar agar konten yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap.